ragu-ragu tentang Allah. Ini banyak banget, terutamanya tentang urusan rizki. Dan ini yang banyak banget bikin orang tercabut keimanannya. Ketika, saya ulangi kembali ini cerita. Ketika ada seorang biasa gali kubur, nyuri kain kafan di zamannya Hasan Al-Basri. Dia bertaubat. Orang ini biasanya kerjaannya haram, yaitu nyuri kain kafan. Orang meninggal dunia sama dia ditandain, nanti malamnya diambil kain kafannya, dicuri, kemudian dikuburkan lagi. Orang itu gak pakai kain kafan. Jahat bener kan? Dia kemudian bertaubat, teman-teman saya sekalian. Taubat nih dari kerjaannya tersebut. Tapi kemudian dia mengadakan pengakuan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, Tuan, tau gak Tuan, saya sekarang kan udah taubat nih, tapi saya mau kasih tahu sama Tuan ini satu fakta. Saya sudah menggali 300 kuburan orang Islam, yang memang kebanyakan yang digali sama dia itu adalah kuburan orang-orang yang gak dijaga sama Allah. Kalau orang tersebut orang yang terjaga sama Allah, insya Allah gak akan dibiarkan kuburannya, kafannya dicuri sama orang ini kan. Orang yang terjaga sama Allah dunia dan akhirat, teman-teman saudaraku sekalian, dijaga waktu di dunia, dijaga pula waktu di akhirat. Man hafadallahu fis sighar, hafadahullah fil kibar. Siapa yang suka jaga Allah di masa muda, dia akan dijaga oleh Allah di masa tua. Apalagi sudah kematian, dijaga dong sama Allah SWT. Dia ngaku, dia bilang, saya udah mencuri 300 akfanan. 300 kafanan, 300 kain kafan dari orang yang udah meninggal dunia. Tidak ada yang saya dapati menghadap kiblat ketika saya gali kuburnya kecuali 3 orang. Dari 300 kuburan orang Islam yang saya dapati ngadep ke arah kiblat hanya 3 orang aja. Sisanya 297 ketika saya dapati kuburannya di dalam kuburnya tidak menghadap ke arah kiblat. Emang waktu dikuburin keliru gitu orang gak ngadepin ke arah kiblat? Ngadep. Habis dikuburin, pertanyaan kubur nih apa? Dibalikin sama Allah SWT sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan keadaan keimanannya. Artinya 297 dari 300 orang yang katanya meninggal sebagai orang Islam, ternyata di mata Allah tidak dianggap sebagai orang Islam. Betapa sangat mungkinnya aku, kamu, kita semua menjadi salah seorang di antara mereka. Betapa sangat mungkinnya di hadapan Allah kita dianggap sebagai orang yang bukan muslim, teman-teman sekalian. Kenapa gitu, wahai imam? Saya nih mau nanya kepadamu, kenapa nih orang mati di antara orang Islam, dikafanin dengan kafan orang Islam, dikuburkan menghadap kiblat, tapi ternyata di hadapan Allah tidak dianggap sebagai orang Islam. Apa katanya Sayyidina Hasan Al-Basri? Seseorang yang memandang dengan cahaya kewalian, seorang yang memandang dengan cahaya kewalian, teman-teman saya sekalian. Seseorang, Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali, murid terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in, seorang ulama yang luar biasa, masya Allahnya, anak angkat dari Sayyidah Salamah, istri, salah satu istri dari baginda Nabi Muhammad. Bahkan bukan anak angkat, anak susu Sayyidah Salamah. Ini dikasih air susunya juga sebagai sebuah karamah atas cintanya. Jadi Hasan Al-Basri itu, teman-teman sekalian, adalah anak dari budaknya Salamah. Dikawinkan nih budaknya Salamah, ngabdi sama Sayyidah Salamah, istri Nabi Muhammad, dari sejak dia muda, dari sejak dia kecil udah ngabdi sama Sayyidah Salamah. Akhirnya dikawinin, Sayyidah Salamah yang ngawinin sama budaknya Zubair ibn Al-Awwam. Ya, jadi kayak mantu tapi budak sama budak, dimantuin, dikawinin. Nah, habis nikah, hamil, punya anak. Itu pun dia tetap tinggalnya di rumah Sayyidah Salamah. Satu hari budaknya ini, budak perempuannya ini lagi anak-anaknya umur mungkin ya 5 bulan gitu kan, 4 bulan gitu. Anaknya ditinggal di rumah, istrinya si ibunya ini diminta untuk
entah belanja, entah apa urusan-urusan rumah tangga. Sama Sayyidah Salamah diminta, tinggalin aja anak kamu nggak apa-apa di sini. Gitu. Ternyata perginya agak cukup lama, anak udah nangis kehausan. Dari lama nih, coba ditimang-timang, digendong-gendong biar diem. Hasan Al-Basri ini teman-teman saya sekalian, belum dapat julukan Al-Basri ya, Basri karena beliau tinggal di Basrah. Jadi sekalian Hasan ditimang-timang, nggak berhenti-berhenti juga. Memang bener-bener udah kehausan, kayaknya udah kelaparan. Bingung Sayyidah Salamah. Rahmatnya terhadap si anak ini membuatnya berdoa, ya Allah alirkanlah air susu untuknya dariku. Beliau kemudian menyusuinya. Dia pun kemudian menyusu dengan begitu lahap sampai tidur. Padahal Sayyidah Salamah udah nenek-nenek waktu itu. Namanya karomahnya para wali, nggak tanggung-tanggung. Yang jadi ibu susunya adalah istri Nabi, yang artinya kalau dapetin masa hidupnya Nabi, maka Nabi Muhammad adalah ayah susunya. Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, kemudian beliau menjadi salah satu murid terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian ketika dewasa beliau pindah hijrah ke Basrah dan berdakwah di sana. Nah ini teman-teman saya sekalian, apa katanya Sayyidina Hasan Al-Basri mendapati fenomena 300 jenazah muslim yang ternyata ngadep kiblat hanya 3 orang aja. Artinya 297 dianggap di sisi Allah sebagai bukan muslim. Apa kata Hasan Al-Basri? Apa yang bikin dia seperti itu? Beliau mengatakan, ya ghadana ya ashana yuhawiluhum an jihatil qiblah. Ketakutan mereka terhadap makan siang dan makan malam mereka telah menghancurkan mereka, telah memalingkan mereka dari arah kiblat. Terlalu khawatir, kalau saya nggak laku dagangan saya besok makan apa? Oh, luar biasa sekali. Kalau saya sampai nggak boleh dagang di sini nih, saya nanti besok makan apa? Waduh, teman-teman sekalian, hati-hati sama iman. Hati-hati sama iman. Sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah tidak pernah meninggalkan rizki untukmu. Kamu masih belum bisa punya, kamu bahkan belum bisa nelen, Allah alirkan aliran darah sebagai rizki bagimu ketika kamu berada dalam rahim ibumu. Mana yang lebih gampang menurutmu? Ngasih rizki kamu berada dalam rahim ibumu, atau ngasih rizki kamu udah kelihatan bendanya di sini, di atas muka bumi ini? Jauh lebih mudah bagi Allah memberikan kepadamu rizki sekarang daripada saat kamu masih berada dalam rahim ibumu. Kamu berada dalam rahim ibu aja, Allah gak pernah kurang-kurang ngasih kepadamu rizki. Ada yang ingat pernah kelaparan sedang dia berada dalam rahim ibunya? Hah? Ada yang ingat pernah stres mikirin urusan rizki? Ada yang pernah pusing, ya ampun ibu saya ini makan pedas mulu, saya jadinya kepanasan dalam perut? Pernah kayak begitu? Enggak pernah. Allah alirkan rizki lewat ibumu. Sampai ketika kamu gak kepengen pedas, Allah bikin ibumu gak akan pernah berani makan pedas. Betul? Makanya sampai ketika orang hamil, makanan-makanan yang biasanya dia gak pernah suka, jadi suka. Kenapa gitu? Karena yang lagi mau dikasih rizki bukan cuma kamu, tapi anak yang ada dalam kandunganmu. Kurang apa Allah kepadamu sampai kamu sekarang merasa kurang yakin sama rizki yang Allah berikan padamu? Teman-teman saya sekalian, hati-hati sama perasaanmu sendiri. Hati-hati, ia bisa mencabut iman yang sudah Allah karuniakan dalam hati. Na'udzubillah. Allah pemberi rizki dari sekarang, besok, sampai kamu mati. Tidak akan pernah ada jatah rizki yang sudah dituliskan untukmu tidak menjadi kepemilikanmu. Gak ada ceritanya. Sebagaimana gak ada ceritanya rizki yang seharusnya dituliskan bagi orang lain kemudian nyampe kepada kamu. Dia menghalangkan rizki saya. Nah itu kalimat salah tuh. Kalimat salah. Gak ada ceritanya orang ngalangin rizki. Kalau yang jadi rizkimu pasti akan sampai kepadamu meski orang seluruh dunia menghalangkan rizki kepadamu.
Kalau tidak menjadi jatah rizkimu, gak akan sampai kepadamu meski orang sedunia memberikannya padamu. Hati-hati sama keraguan, teman-teman sekalian. Bisa menghalangkanmu dari arah kiblat. Bisa membuatmu dianggap tidak beriman. Allah yang selama ini ngasih rizki, ngelihat hati kamu kok ragu-ragu kayak begitu. Kata Allah, dia gak ngerti diuntung. Aku udah karuniakan iman, udah aku perkenalkan diriku kepadanya sebagai pemberi rizki. Aku udah sampaikan dalam Al-Quran, udah jelas aku katakan, War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah lah satu sang pemberi rizki. Dialah pemilik kekuatan satu-satunya. Dia masih ragu-ragu, dikirain aku gak bisa ngasih kepada dia rizki. Gak ngerti diuntung, aku cabut imannya. Dia gak ada beda dengan orang yang tidak beriman padaku. Allah cabut iman dari dalam hatimu. Dan kalau kamu udah tercabut iman dari dalam hatimu oleh Allah, siapa yang bisa mengembalikannya? Siapa yang bisa balikin? Teman-teman sekalian, hati-hati sama penyakit asyak fillah, ragu-ragu sama Allah. Hati-hati. Belajar, mudah-mudahan bisa ditetepin iman Islam kita. Belajar, terus belajar. Hidup kan isinya belajar. Terus belajar, teman-teman sekalian. Jangan biarkan keraguan-raguan kemudian membuatmu apalagi sampai berani sama yang haram. Apalagi sampai berani sama haknya orang. Ya, bukan punyamu, kamu jadi berani-berani. Kenapa? Itu orang berani-berani sama haknya orang pasti karena ragu-ragu sama Allah sebagai pemberi rizki. Kan begitu ya? Kalau gak ragu-ragu dia akan tunggu aja gitu. Terhadap urusan rizki tuh, kita tuh gak diminta buat nyari rizki, bukan. Tapi jemput rizki. Kenapa dijemput bukan dicari? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput sudah pasti ada. Tinggal dijemput aja kok. Saya gak akan jemput anak ke TK karena saya gak punya anak. Yang akan jemput anak ke TK kalau dia punya anak sekolah di situ. Betul apa enggak? Ada nih Ustazah Halimah depan TK. Ustazah lagi ngapain? Jemput anak di TK. Emang punya? Gak punya. Nah ini orang gak punya akal. Kan gitu ya? Nah urusan rizki nih teman-teman, Allah minta kita buat jemput dengan cara yang halal. Kan begitu? Jemput dengan cara yang halal. Jangan berani sama haknya orang. Yang baik. Terus sampaikan pada diri sendiri, semua jatah rizki udah ditetepin sama Allah. Ada yang banyak, jadi bikin dia kaya. Ada yang dikit, tapi pas-pasan, insya Allah hisabnya di akhirat jadi ringan. Kan begitu ya? Yang kaya mudah-mudahan juga bisa memperbanyak sedekahnya, sehingga nanti di hari akhirat tidak akan celaka dengan kekayaannya. Kalau dikasih pas-pasan, alhamdulillah itu rizki paling berkah. Nabi tuh sampai minta buat dirinya sendiri dan keluarganya, Allahumma ja'al rizqa ahli baiti kafafan, rizqa ahli baiti Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang pas-pasan aja, jangan berlebih-lebihan. Nabi mintain. Nabi gak pernah doa keluarganya, anak keturunannya biar pada kaya raya. Nabi gak mau. Sampai Nabi doa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang cukup ya Allah, yang cukup, gak minta kaya. Jadi sekalian saya muliakan, apapun yang jatah rizki yang telah Allah berikan kepada kita, kita bilang ya Allah terima kasih. Kita jemput dengan cara yang halal, kan begitu ya? Kita jemput dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Kita jemput dengan perasaan hati yang baik. Kita bilang, ya Allah, saya kaya, alhamdulillah. Saya miskin, pas-pasan, alhamdulillah. Saya kaya, saya miskin, saya susah, saya mudah urusan rizkinya, gitu ya.
apapun keadaan saya akan tetap menjadi hamba-Mu yang solehah. Bukan begitu? Bukan begitu, teman-teman saya sekalian? Kita mau ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi kaya raya pernah, Nabi miskin papa pernah. Sekayanya orang gak pernah nyampe saya rasa dengan apa yang dimiliki Nabi Muhammad alaihissalam. Baik dari kekuasaan ataupun dari sisi harta materi. Nabi itu pernah kaya raya, teman-teman saya sekalian. Sampai Nabi Muhammad itu punya kambing mala al-wadi. Hasil perang tuh kamu kira kayak gimana banyaknya coba. Semuanya punyanya Nabi. Nabi bagi-bagiin sesuka Nabi. Tapi hasil rampasan perang, kalau habis perang ngadepin 500 pasukan, perang ngadepin 1000 pasukan, perang ngadepin 10.000 pasukan. Orangnya kalah, semua hartanya orang 10.000 jadi punyanya Nabi satu loh. Kebayang kayaknya kayak apa? Nabi pernah sangat kaya raya. Nabi pernah punya kambing mala al-wadi, memenuhi lembah. Jadi gunung sama gunung, tengah-tengahnya ada lembah. Kambingnya ribuan kambing, punyanya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah sangat kaya, Nabi pernah sangat miskin. Kan gitu ya? Pernah Nabi Muhammad sangat miskin, sampai mengganjal perut beliau dengan batu. Sampai buat makan sehari-hari aja gak punya. Pernah Nabi. Kayaknya kita sekayanya gak nyampe kayaknya Nabi, semiskinnya gak pernah nyampe juga miskinnya Nabi. Nah, bersama dengan kaya dan miskinnya Nabi Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi gak pernah ngomong, gak pernah bertindak kecuali baik. Ini patokan kita. Kaya boleh, tapi jahat jangan. Miskin boleh, tapi jahat jangan. Kan gitu ya? Kaya silahkan, tapi buruk akhlak jangan. Miskin boleh, tapi buruk akhlak jangan. Dalam keadaan apapun, kita hambanya Allah. Maka di saat kita miskin, miskinnya kita gak sama miskinnya orang yang gak beriman sama Allah. Di saat kita kaya, kayanya kita gak sama kayanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita berbeda sebab kita bertakwa. Lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitun. Kalian gak sama dengan perempuan manapun selagi kalian bertakwa. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Jangan pernah ragu-ragu sama Allah. Sampai bikin kalau lagi kaya, ya Allah dia puja-puja suaminya. Kalau lagi suaminya ngasih banyak harta, banyak uang, dipuja-pujanya suaminya sampai setinggi gunung. Nanti kalau pas giliran suaminya lagi miskin, lagi gak punya, dihina-hina suaminya sampai ke dasar jurang. Imanmu di mana kalau seperti itu? Kamu gak tahu yang ngasih rizki Allah satu juga? Kamu gak tahu bahwa suami, anak, tetangga, siapapun ketika mereka memberi kepadamu, hakikatnya sang pemberi cuma satu, Allah. Suamikah, anakkah, orang tuakah, hanyalah merupakan tangan-tangan kepanjangan Allah. Sebagaimana terkadang Allah juga tidak memerlukan tangan-tangan tersebut untuk memberikan rizki kepadamu secara langsung. Kan begitu? Nggak usah khawatir teman-teman saya sekalian. Bismillah. Pokoknya nih ya, rumusnya dunia nih ya, yang nggak ada jangan dicari, yang ada disyukuri dan kita bagi. Tuh rumus dunia. Gimana tadi? Yang nggak ada jangan dicari, yang ada disyukuri dan dibagi. Tuh kalau kamu bisa jalanin itu, bismillah, kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Dah, lupakan segala keraguan, lupakan segala was-was dan prasangka terhadap urusan rizki. Dulu tuh saya gak rajin sholat, tapi rezeki saya gampang. Giliran saya sholat, taubat sama Allah, saya jadi bener, rezeki saya malah susah. Ini gimana ceritanya ya? Allah kok gini sama saya? Nih hati-hati. Kamu mengira bahwasanya yang namanya urusan pemberian itu cuman harta apa? Teman-teman saya sekalian, kalau harta satu-satunya rizki yang Allah bagi kepada hamba-hambanya,
Gak bakalan Allah bikin Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Gak akan Allah bikin Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Pada prakteknya Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Fir'aun, Haman, Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa. Nggak lihat apa? Allah cerita tentang hartanya si Qarun, teman-teman sekalian. Sampai kunci buat dia nyimpen, berangkas buat dia nyimpen kunci. Coba kebayangkan. Jadi kan nih dia punya ruangan tempat dia ngisiin uang emas dia nih. Uang emasnya ditaruh di kamar. Habis itu dikunci. Kuncinya disimpan di berangkas. Ya. Berangkas kotak-kotak besi itu loh. Taruh di situ. Nanti dia punya lagi hartanya dia ini, dikunci lagi sama dia, kuncinya ditaruh di berangkas lagi. Yang satu dong. Kan itu ya, satu berangkas nih buat banyak kunci di situ. Nah ini si berangkasnya nih, kotak-kotak besinya nggak bisa muat dibawa 70 ekor unta. Berangkas kuncinya, coba kebayang nggak? Bukan hartanya loh, ini bukan hartanya. Berangkas kuncinya doang nggak bisa dibawa sama 70 ekor unta. Yang cerita begini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita. Saya kalau udah nyampe di ayat itu tuh, saya ketawa-ketawa geli ngebayanginnya. Ya Allah, nih Qarun kocak banget dah. Dan dia itu, teman-teman sekalian, si Qarun ini kocaknya nih ya, tiap dia pergi keluar kota, dia bawa tuh kunci berangkasnya. Mau ruwet banget gak sih? Repot bener gak sih ini orang? Ama hartanya, bukan dia memperbudak hartanya, tapi hartanya memperbudak dia. Bawa. Segitunya ada orang minta sedekah 1 uang emas, dia gak mau bagi. Udah terakhir ujiannya, ada orang datang kepada Nabi Musa. Malaikat Allah utuskan. Orang miskin datang. Kata Nabi Musa, coba dah minta sama Qarun. Nah nih, bilangin sama Qarun, dia ini kan kaya karena doa saya. Doanya Nabi Musa loh. Memang banyak para ulama-ulama zaman sekarang juga gitu. Kalau orang susah pada datang ke ulama. Ulama, nabi, wali itu. Orang susah dimintain doa. Udah begitu kaya lupa. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Ya Allah. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Musa. Dia bilang, wahai Musa, doakan saya. Didoain sama Nabi Musa. Dia pun kemudian gak lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Umurnya orang dulu kan panjang-panjang. Jadi orang paling kaya di negerinya itu sampai dengan seperti itu. Akhirnya bilangin, katanya Nabi Musa, pergilah kamu Qarun, minta sama Qarun, bilangin sama dia, kan kamu kaya dari doanya Nabi Musa. Kalau dia nggak ngaku, balikin ke saya, bilangin sama saya. Akhirnya kemudian datang dia ke Qarun, diminta. Kata Qarun, sembarangan. Saya kaya ini keturunan. Saya kaya karena turunan. Begitu tanjakan miskin lagi. Dia ini kaya katanya karena turunan. Walau tahu akabir min akabir. Dia diwarisin dari orang kaya, bapaknya kaya gitu kan. Saya bukan orang kaya baru katanya gitu. Saya orang kaya lama. OKL dia bukan OKB. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian sampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa doain, ya Allah, nih Qarun nih udah jadi toghofil ard. Udah jadi orang yang keluar batas. Maka berikanlah pelajaran baginya dan bagi hamba-hambamu. Teman-teman sekalian, sama Allah dibikin dia masuk ke tanah. Hanya semua yang dimiliki Qarun aja. Tetangganya kagak kenapa-napa. Jadi yang diblesekin ke tanah cuman Qarun dan seluruh hartanya doang.
tetangganya, sampingnya, jalanan, nggak ada yang kenapa-napa. Zut, 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 zut. Masuk. Sampai Musa pada keluar. Nabi Musa keluar, umatnya Bani Israel ini pada keluar, pada ngeliatin. Kenapa begitu tuh? Ya ampun, tanpa mereka bisa buat apa-apa. Akhirnya Qarun bilang, Musa, aku ini kaya dari doamu, wahai Musa, tolong sekarang selamatkan saya. Udah susah, minta lagi doa. Sampai sekarang ulama tuh kayak begitu. Waktunya dia miskin, minta doanya sama ulama. Dia kaya kemudian lupa sama ulama. Pas giliran bangkrut, atau kemudian kena tangkap KPK, atau kemudian kena tangkap penjara urusan apa, penipuan atau apa, baru minta doa lagi sama ulama. Dan kerjanya kan kayak gitu tuh. Teman-teman saya sekalian, Nabi Musa bilang, udah deh kamu Qarun, emang dasar sekarang kamu baru nyesel, udah gak bisa lagi diapa-apain. Terus tuh sampai masuk ke tanah. Makanya sampai sekarang orang kalau nemu harta dalam tanah dibilang harta. Padahal belum tentu punyanya si Qarun ya. Saya nggak tahu, Qarun kan dulu tinggalnya di Mesir. Saya nggak tahu kalau nemunya di Condet. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nih, ya. Jadi tuh harta bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Minta mulia, minta jalan takwa, jangan hanya sekedar minta harta. Minta. Ya Allah, kalaupun minta rizki, mintanya yang pasti, rizqan halalan thayyiban mubarakan. Karena yang namanya harta tuh teman-teman, begitu haram maka keluarnya juga nggak enak. Didapat dari jalan yang nggak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Kalau didapat dari jalan yang bagus, keluarnya bagus. Didapat dari jalan yang berkah, bukan hanya bagus tapi berkah, maka keluarnya juga akan jadi amalan-amalan berkah. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan sama kita sekalian berupa harta yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang penting hatimu jangan pernah ragu-ragu. Tetaplah yakin bahwa sang pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Teman-teman saya sekalian.